Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Supaya lebih semangat, kita semangat pagi dulu, ya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bu minta tolong Seni pimpin doa Sen. Kita doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan teknik kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang tanggal 11 ya? Aini Dwi Arianti, Alena Cynthia Ade, Amalia Fitria, Anisha Hanti, Apriliani Ayu, mana Apriliani? Rizdio Aldi, Jamal Lorena, Dara Kalistari, Dewi Akatia, Destika Sapani, Fahmi Ramadan, Fitriani, Jos Kampioza, James Tomrianus, Jessica Maharani, Keza Arinda, Chris Bawan, Chris Nades Chow, Muhammad Teguh, Marker Aldi, Muhammad Rizky, Muhammad Irki, Nelki Armidu, Risa Alfianti, mana Risa? Rizky Andi, Selsia Syakira, Seni Handriani, Stefani, Safira, Tegar. Belum ada informasi. Izin Bu. Oh izin. Dila Enggar. Danuba. Musela. Oke, coba sekarang berdua dengan temannya, berdua kanan kiri dengan teman-temannya. Dicek temannya untuk kelengkapan atribut dari mulai lambang kelas, pendek, kaki, berdua secara gantian. Makeup. Udah lapor dulu ya. Mana? Gak dipakai. Belum dipasang. Tadi saya lapor dulu. Siapa lagi yang nggak lengkap? Iya, Bu. Siapa? Ya udah. Masa udah? Betul sudah. Sama siapa? Sudah lengkap? Stefani, Bu. Tadi udah. Tapi sudah dibagi kan? Coba bikin ya. Bikin kan? Sudah dicek semua kan? Sama Aran cek di laci masing-masing ada sampah atau enggak. Kalau ada dibuang ke
Sudah? Sudah, Bu. Oke, mohon perhatiannya, semua perhatikan ke depan dulu. Perhatikan ke depan. Materi hari ini adalah tentang apa? Berpikir membuka. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami 4 pilar berpikir komputasional. Dan yang terakhir tujuannya adalah peserta didik atau kalian semua bisa menjelaskan pengertian dan 4 pilar berpikir komputasional. Nah, Ibu punya pertanyaan pemantik. Pernah buat nasi goreng? Pernah. Semua tuh Ibu rasa pernah ya buat nasi goreng. Bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng? Siapkan bahan. Siapkan nasi. Siapkan wajan atau alat. Apa lagi? Minyak. Siapkan bumbu. Coba ada yang bisa menjelaskan langkah membuat nasi goreng dari awal sampai jadi itu nasi goreng. Kupas bawang. Satu orang? Coba Anissa apa Marvel? Loh, iya Marvel. Saya Bu. Ya. Ini ya. Pertama apa yang disiapkan? Pertama, bawang disiapkan. Bawang, telur, nasi. Pertama-tama dikupas dulu bawangnya Bu. Itu dicincang-cincang. Terus itu dipanaskan wajan Bu. Kasih minyak, sudah panas, kasih masuk bawang. Sudah harum, kasih masuk telur. Telur kering. Masukkan nasi. Terus tuh masukkan garam, micin, royco, kecap, sos tomat, sos tiram. Aduk hingga rata. Bisa disajikan. Oke, tepuk tangan Pak. Jadi kan ada pola tertentu ketika kita memasak nasi goreng. Ya kan? Ada urutannya kan? Ya. Dari mulai menyiapkan bahan, menyiapkan alat, kemudian mengupas bawang, kemudian masukkan mengiris bawangnya gitu ya, sampai dengan jadi nasi goreng. Ada urutan yang harus dipenuhi. Urutan itu bisa diacak nggak ketika kita masak? Ya, bisa. Nah, itu salah satu contoh apa? Contoh berpikir komputasi. Contoh sederhana. Oke, perhatikan lagi ke sini. Oza. Oke, deskripsi pembelajarannya. Jadi hal ini tadi sesuai di awal, berarti materi kita tentang berpikir komputasi. Baik pengertiannya maupun hasilnya. Nah, materi sebelumnya, materi minggu lalu masih ingat apa? Coding dan kecerdasan aktivis. Nah, salah satu materi di dalam coding dan kecerdasan artifisial adalah tentang berpikir komputasional. Nah, langkah-langkah pembelajaran hari ini, nanti setelah ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan 4 pilar berpikir komputasional. Kemudian setelah itu nanti kalian dibagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian diskusi menjawab soal yang ada di LKPD. Setelah itu presentasi ke depan. Setelah presentasi untuk melatih atau untuk mengetahui kalian bisa apa enggak, nanti memberikan kuis di whiteboard.
Setelah itu baru refleksi kesimpulan kemudian. Nah, aku punya video tentang berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Disimak videonya ya. Perhatikan ke depan. Nah, itu beberapa contoh tentang aplikasi berpikir komputasional. Ada yang bisa menyebutkan atau memberikan contoh lain selain yang tadi? Ada? Saya tadi contohnya dekomposisi apa tadi? Membagi untuk tiket kelas. Dekomposisi misalnya membagi tiket Kelas. dibagi berdasarkan hari, berdasarkan mungkin tata letak atau tempat tinggal, ya kan? Kemudian kalau contoh yang kedua, pengenalan pola. Apa tadi contohnya? Misalnya apa? Membandingkan dari masalah yang ada membandingkan Apa Fit? Membandingkan apa? mencari kesamaan. Kalau misalnya kalian mengerjakan Oh tugas, apa Cel? Fokus sama satu tugas itu saja. Fokus sama satu tugas itu Tidak perlu mikir membuat pensil. tidak perlu berpikir membuat pensil. pensil. Terus kalau abstraksi Itu contoh abstraksi nggak sih? atau itu contoh Abstraksi. apa sih? Abstraksi. Itu contoh abstraksi. Misalnya abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, ya sudah kerjakan aja tugasnya tanpa perlu memikirkan bagaimana caranya membuat pensil. Terus kalau yang terakhir apa? Istilah yang terakhir? Algoritma. Contohnya apa? Langkah-langkah membuat, misalnya ada algoritma langkah-langkah membuat nasi goreng, jadi ya bagaimana langkah-langkahnya. Untuk berpikir komputasional, jadi pengertiannya adalah apa Pak Ami? Pengertian berpikir komputasional dibaca apa nih? Berpikir komputasional, Komputasional. merupakan konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Ya. Jadi coba diulangi Zanumba. Zanumba. Siapa sampai Zanumba tuh? Salah. Yang dari Sel. Berpikir komputasional thinking merupakan konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkan suatu metode
pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Jadi berpikir komputasional itu berarti konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara memahami masalah itu, kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dari permasalahan yang ada dengan bantuan perangkat komputer. Kemampuan ini sangat penting dalam pembelajaran coding, kecerdasan artifisial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Pilar yang pertama adalah apa? Dekomposisi. Kemudian yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Pilar yang keempat, berpikir algoritme atau ada juga yang bilang berpikir algoritme atau algoritmik. Ya, Zak ya. Yang pertama, pilar yang pertama dekomposisi. Coba aja baca aja udah. Dekomposisi adalah metode menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan cara membaca masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Kalau dekomposisi itu menyelesaikan masalah dari masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masalah yang kompleks itu apa sih? Keseluruhan. Selain keseluruhan apa? Kompleks, lengkap, atau mungkin masalah yang lebih besar diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Ya contohnya tadi, kalau di dalam kelas akan membuat jadwal piket. Jadi jadwal piket itu masalah yang kompleks. Kemudian bagaimana caranya mengatur atau membagi menjadi jadwal piket dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, contoh lain dari dekomposisi adalah membuat website sekolah. Tahu website? Tahu nggak? Tahu. Website itu yang biasa kalau kita buka tuh muncullah tampilan-tampilan tentang sekolah ya, kalau website sekolah, ya kan? Dari misi-misi, dari guru dan tenaga pendidiknya, kemudian dari info yang ada dan lain sebagainya. Ya. Kan membuat website itu kan berarti kita harus membuat atau dari masalah kompleks itu menjadi submasalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Misalnya kita mau membuat website sekolah, ini kan masalah yang besar, dibuat sub masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat halaman beranda. Dibuat lagi yang kedua, halaman profil sekolah. Dipecah lagi menjadi halaman program studi. Kemudian halaman kontak dan lain sebagainya. Yang kedua, pilar yang kedua itu pengenalan pola. Pengenalan pola itu berarti mengidentifikasi kesamaan, tren, dan keteraturan dalam data atau masalah. Jadi dia mengidentifikasi kesamaan tahu ya, berarti yang sama atau tren tertentu dan keteraturan dalam data atau masalah. Contoh pola dalam kehidupan nyata. Misalnya kalau di rutinitas harian itu kan berarti artinya dari kalian bangun sampai tidur, dari bangun sampai tidur lagi. Misalnya dari bangun, kemudian harus bangun mandi, habis mandi sarapan, lalu sekolah pulang, mandi, tidur, bangun lagi. Ya, bangun, mandi, sarapan, sekolah, pulang, tidur, dan bangun lagi. Pokoknya dan seterusnya begitu. Jadi ada pola yang sama. Contoh yang kedua, pola apa? Penjualan. Pola apa Ki? Pola apa Ki? Penjualan tinggi saat weekend dan hari libur. Pola penjualan itu biasanya terlihat kalau dia hari biasa
Hari biasa itu biasanya pendapatannya rendah. Rendah. Tapi kalau di hari libur atau di hari weekend maka pendapatannya akan naik. Polanya begitu terus, ya kan? Contohnya misalnya di tempat wisata. Tempat wisata itu kalau dia weekend atau hari libur pasti ramai. Pendapatannya juga besar. Kemudian contoh pola selanjutnya adalah deret angka. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini terlihat pola apa? Pelipatan dua. Salah satu contoh. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah abstraksi. Secara umum, abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Jadi abstraksi ini kita menemukan informasi yang penting saja dan mengabaikan yang tidak relevan atau yang tidak ada hubungannya. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa yang pertama? Peta jalan. Peta jalan itu yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan hanya yang pertama jalan utama dan rute. Kemudian landmark penting, jalan dan arah sama nama jalan. Yang tidak penting atau yang diabaikan di peta jalan itu misalnya warna rumah. Kan nggak penting ya warna rumah, kenapa kan? Karena ini konsepnya adalah peta jalan. Kemudian jenis pohonnya apa, detail arsitekturnya bagaimana, cuaca saat ininya tuh seperti apa. Itu yang contoh abstrak. Yang ditampilkan apa, yang diabaikan apa. Itu dia. Kemudian pilar yang terakhir adalah berpikir algoritma. Nah, algoritma itu adalah kumpulan instruksi yang tepat dan terbatas yang dijalankan secara berurutan untuk melakukan penghitungan atau memecahkan masalah. Contohnya misalnya kalau ada algoritma memasak nasi. Jadi algoritma memasak nasi. Yang pertama cuci beras hingga bersih. Kemudian setelah dicuci masukkan beras ke rice cooker. Tambahkan air secukupnya, lalu tekan tombol cook. Tunggu hingga matang. Itu salah satu contoh algoritma memasak nasi pakai rice cooker. Manfaat berpikir komputasional apa? Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Jadi dengan kita menerapkan berpikir komputasional, 4 pilar tadi dapat membantu menyelesaikan masalah kita secara lebih efektif. Kemudian yang kedua apa? Membiasakan berpikir logis dan sistematis. Membiasakan berpikir logis dan sistematis. Contohnya aja yang tadi, kalau mau masak nasi goreng harus dipikir dengan logis nggak? Harus sistematis nggak? Kalau tidak logis, tidak sistematis ya nggak akan jadi nasi goreng. Ya kan? Pasti nggak? Saya kamu terbalik gitu ya. Masukkan dulu nasinya, diangkat, baru masukkan bawangnya. Kan nggak nyambung ya? Harusnya bawang dulu baru nasi kan? Kemudian menjadi dasar dalam belajar coding dan kecerdasan buatan. Berguna dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di dunia teknologi saja. Sekarang kalian sudah dalam kelompoknya masing-masing kan? Ya. Ibu bagikan KPD. KPD-nya didiskusikan dengan anggota kelompok yang lain, kemudian dijawab. Dan di soal nomor 2, kalau ibu di sini di bawahnya tulis dekomposisi, berarti kalian mencari contoh tentang dekomposisi. Bisa dipahami? Bisa. Ini berapa kelompok tadi? Pesanan Pak? 3. 3? Iya kan sih?
Oke, jadi LKPD-nya dijawab di bukunya masing-masing. Nanti satu buku yang tulisannya agak rapi, jawabannya silahkan difoto dan dikirimkan di grup untuk bahan presentasi ke depan. Bisa? Silahkan dikerjakan. Diskusi dengan temannya, teman diskusinya. Soalnya nggak usah. Nanti gue share. Gunakan komputernya. Nggak usah. Ya. Apanya? Iya, tapi nanti yang dikirim yang tulisannya rapi. Biar lebih mudah kan dibacanya. Gunakan komputernya. Iya. Apanya? Pokoknya satu kelompok kan? Bisa. Tapi dia nggak tahu kelompok itu siapa. Ya nggak apa-apa, kalau dua kan mau diskusinya sama-sama, tapi kegiatannya kan masing-masing. Maksudnya nulisnya masing-masing. Kegiatannya yang sama aja. Bukunya mana? Buku mana? Jadi tulisannya nih. Buatnya diberdiriin aja kalau mau nulis. Ayo segera ya. Waktunya nggak lama. Ya. Namanya di lembar jawaban masing-masing aja. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya di lembar masing. Ada kalian kan? Salah, maaf ya. Bu, ini dari yang di bawah itu ya. Boleh Pak. Yang nomor ya Pak. Boleh ulangi ya Pak. Cari jawabanku ini maksudnya soalnya yang apa lagi? Ini soalnya dibaca. Ini soalnya
ada di rumah. Nomor 2 itu selanjutnya Apa? Oh sama tegar ya, tegar. Tidak masuk sakit ini bro. Tegar. sakit Pak. Ya. Udah sakit, wangi kemarin sakit. Lalu nah, tegar. Jadi Bu, sebenarnya mana Bu? Berapa? Menulis. Semua nulis. Semua tulis. Menulis ya. Lima menit lagi. Ya. 5 menit lagi. Kiri tuh. Nggak mau kayak kopi. Baca. Yes. Tiga menit lagi. Yang sudah boleh foto terus kirim di grup. Jangan lupa nama kelompok.
Sudah, yang sudah di foto jawabannya dari grup WA. Sudah ya? Ayo dipercepat yang belum. Ada yang sudah kirim? Satu aja, satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Ayo yang lain. Baru beberapa kelompok. Oke, sudah. Kelompok mana yang mau presentasi? Jadi, tangan kanan. Ada lagi lagi. Oke. Yang lain perhatikan ya. Sebentar. Ini ya. Bentar. Yang lain
Perhatikan dulu temannya mau presentasi. Rizky kan? Marvel. Agak geser. Sedikit, geser dikit. Tila, langsung kamu rekapin. Yang tadi soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional dan contoh dekomposisi. Yang pertama yaitu berpikir komputasional adalah suatu proses menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik-teknik dari ilmu komputer atau informatika yang memungkinkan individu untuk merumuskan masalah dan solusinya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan agar pemroses informasi seperti komputer, robot, dan manusia. Selanjutnya ada contoh, yaitu merencanakan seluruh perjalanan masalah besar, merencanakan seluruh perjalanan liburan, yaitu dekomposisinya adalah yang pertama memiliki tujuan liburan, Memilih tujuan liburan. Kedua, menentukan waktu keberangkatan. Ketiga, mencari dan memesan tiket pesawat atau transportasi lainnya. Keempat, mencari dan memesan akomodasi atau hotel tempat tinggalnya. Kelima, menyusun anggaran. Keenam, merencanakan kegiatan di tempat tujuan. Kak, pertanyaan. menurut kalian nih, kira-kira dekomposisi ini sudah termasuk dalam kategori dekomposisi atau belum menurut kalian? Atau kalau ada kritikan atau saran mohon diajukan. Ada masukan? Ada pertanyaan? Ada masukan enggak? Caw, ada caw? Dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian lebih kecil. Contohnya nih, misalnya piket masalah yang kompleks kita efektifkan menjadi beberapa bagian dari yang kecil dan yang piket lingkungan nih, tingkat piket WC, piket halaman dan seterusnya. Sekian, ada lagi? Tidak. Oke, sekian dari kami yang telah menjelaskan berpikir komputasional dan contoh dekomposisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Caw. Siapa lagi yang mau maju? Kelompok apa? Kelompok 2. Yang mana? Mau pakai ini? Oke. Oke, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode memecahkan masalah secara sistematis dan terstruktur dan terinspirasi dari ilmu komputer melalui 4 pilar utama, yaitu dekomposisi atau memecah masalah, pengenalan pola atau mencari pola, abstraksi fokus pada informasi penting, dan algoritma yaitu membuat rangka-rangka solusi. Yang kedua, sebutkan salah satu pilar berpikir komputasional dan berikan contohnya. Kami mengambil abstraksi, yaitu mengabaikan detail-detail yang tidak relevan dan hanya fokus pada informasi atau aspek yang penting untuk mencapai solusi. Contohnya adalah mengoperasikan mesin kopi hanya dengan menekan tombol tanpa perlu tahu cara kerja internal mesinnya. Jadi kita tinggal mencet aja, kita nggak perlu tahu deh di dalamnya cara membuat kopinya gimana, langkah-langkah di dalamnya itu gimana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Kak? Kira-kira betul contohnya kalau abstraksi misalnya mengoperasikan apa itu mesin kopi hanya dengan menekan tombol tanpa perlu tahu cara kerja internal mesinnya. Betul? Betul. Betul apa salah? Betul. Ada pertanyaan? Ada masukan? Kalau nggak ada, Baik, jika tidak ada, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. tepuk tangan untuk kelas 2. Terakhir kelompok kelas 2. Yang lain perhatikan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu berpikir komputasional dan juga apa itu pengenalan pola. Jadi, apa sih berpikir komputasional itu? Jadi, berpikir komputasional adalah suatu proses sistematis untuk memecahkan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer. Bukan berarti berpikir seperti komputer. Proses ini melibatkan 4 konsep utama. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan terakhir ada algoritma. Lalu yang kami ambil itu pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Pengenalan pola adalah Pengenalan pola yaitu mengidentifikasi kesamaan, tren atau pola dalam data atau masalah. Misalnya, mengenali bahwa jenis makanan cocok untuk siang hari berdasarkan acara sebelumnya. Contohnya, mencocokkan pasangan kaos kaki setelah dicuci dengan mengenali ciri-ciri umum seperti warna dan bentuk. baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kami presentasikan. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kelompok 1. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan kerjakan kuis playground. Sebentar Ibu kirim linknya. Atau silakan kalian ikuti ini.
7330. Bawa HP kan? Iya. Ya nggak bisa pakai HP, yang bisa pakai komputer. Pakai komputernya masing-masing. Kalau komputernya nggak cukup, pakai HP. Di HP, kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing, ya masing-masing jangan kelompok. Ini kerjakan masing-masing, kemudian jangan lihat temannya. Ya, yang komputernya nggak bisa pakai HP, yang nggak bawa HP siapa? Wisbawan kan? Ambil sini Wisbawan soal. Siapa lagi yang nggak bisa pakai HP komputer? Jawaban langsung nggak, Bu? Iya. Apa ya? Iya. Dan lupa kenapa? Nama sendiri ini masing-masing. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Jangan berdua atau bertiga dan seterusnya ya. Pakai apa dan? Pakai komputer. Bisa pakai komputer kan? Sudah siap semua? Ada yang belum siap? Masukkan kodenya, kantong kodenya. Kodenya di depan 117335. Ada lagi yang nggak bisa pakai HP atau komputer? Bisa udah ya? Sudah bisa dimulai? Oh ya. Sudah? Kenapa? HP-nya nggak bisa. Ini pakai komputer nih, Mas. Pakai kanvas aja. Ini bisa nih. Tangannya. Kenapa sih? Kenapa deh? Sudah ya, mulai ya. Belum. Silakan dimulai. Waktunya lah.
Sudah? Sudah, Bu. Buat ya. Silakan. Apa ini yang pada Oke, bersiap. Siapa? Belum mau apa satu lagi, Bu? Ayo cepat. Apa ya? Oke, sudah ya. Waktunya habis. Jadi Ini kata ulang, Pak, Bu. oh, lagi. Oke, habis waktunya. Yang pakai kertas dibungkus sudah. Rizky belum. Oke, pagi ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Apa sih itu orang cepat-cepat aja dia pakai waktu. Oke, sudah. berapa tuh? Bisa ganti-ganti apa? Kamu punya ini. SD. Setelah B apa ya? Tanda tangannya. Iya, bukan. Tanda tanya ini cuma ini berupa pertanyaan gitu maksudnya. Setelah B apa ya? Tetapi jawabannya bukan B. Tetapi. Hah? Apa, apa, Bu? Salah, salah. D. Tetapi itu apa? A. Nah, A. bukan. Si, Bu, si. Bukan sih. Lain. B. Oke, ini Oh, N, Bu, N. Kenapa? N. N jawabannya kenapa Bapak N? Karena sesuai itu kan, Bu. Sesuai apa? Sesuai ketik-ketik Oh, keyboard. sesuai nih. Nah, Ya, itu. betul, sesuai Gila, nih. gila. Buat tepuk tangan buat ya kan? Kalau di keyboard itu setelah B apa? Berpikir. Ayo, Dong, kita sering main karaoke. Bagaimana saya turun? Oke. Jangan lupa log out di WA ya. Perhatikan dulu. Ada yang bisa beri kesimpulan? Ada yang bisa beri kesimpulan? Materi kita hari ini apa? Ya, hati. Apa yang pertama? Tentang apa tadi? Apa itu berpikir? Apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional itu apa? Untuk menyelesaikan masalah terus secara efektif. Apa lagi? Empat pilar. Apa? Pertama ada komposisi. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya yang pertama perhatikan yang belakang. Berpikir komputasional itu keterampilan penting untuk memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan efisien. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah?
Yang kedua ada berapa pilar? 4. Pilar yang pertama apa? Komposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Yang keempat apa, Fit? Pilar yang keempat, Fitriani. Apa? Pilar yang keempat? Berpikir algoritma. Kemudian kesimpulan yang ketiga, keempat pilar ini bukan hanya dasar dalam coding dan kecerdasan buatan, tetapi juga sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan melatih berpikir komputasional, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan abad ke-21. Selanjutnya, silahkan isi refleksi. Ibu kasih link refleksi. Apanya? Siapa yang suruh mengeluarkan? Dari HP bisa nggak, Bu? Dari HP. Masuk lagi ya. Bu, udah menghubungi Bu, dan menghubungi Bu. Bentar ya. Bu kirim di WA. Sudah masuk itu. Ya, intinya mau dikirim di WA. Link drive-nya sudah Ibu kirim di grup. Silakan diisi refleksinya hari ini untuk pembelajaran hari ini. Sabar, itu masih proses. Masih proses. Bu, nggak bisa. Apanya? Ini pertanyaannya tuh yang jawab bukan? Iya. Iya. Itu ada tambah. Tambah di pojok sebelah kanan bawah. Nah, baru dituliskan jawaban kalian masing-masing. Ada yang belum terbuka ya? Pakai HP? Sama juga. Ini malah cepat nih komputer ini. Iya, memang kalau itu baik. Mungkin sesuai doa. Laptopnya mau terbuka. Tambah. Iya. Ada tombol tambah di sebelah kanan bawah. Sesuai pertanyaannya ya. Ada pertanyaan 1 sampai 5 di bagian atas. Oh, ada pertanyaan. Iya. Terus bagaimana jawab kalau nggak ada pertanyaan? WA-nya berarti kan? Itu masih nunggu. Tergantung WA-nya masing-masing. Karena ada yang udah banyak bisa. Beatrix.
Masih menunggu. Ya Bu, ya Bu yang tidak pasti Bu. Kok bisa cuma link doang nunggunya lama? Ya. Mau ada pakai? Linknya ada Belum lagi. Kayaknya bagian paling suka. Kok nggak ada sih ya? Pani. Jangan dukun sehat. Belum ada update WA. Bu masih belum bisa Bu. Kirim nggak Bu? Beli nggak Bu? Bisa Bu? Sampai 5 kan Bu? Oke, cantik. Boleh tambahkan lagi Bu? Bu, boleh tambahkan lagi Kesang. Oh iya, dua kesang. Oke, sudah. Belum masuk. Nih, pakai komputer. Berarti di komputer. Bisa, bisa nih. WA-nya kali, WA kalian tuh. Coba ini juga enggak. Ibu, ini disuruh kita daftar dulu kan itu. Daftar apaan kita? Pakai komputer guys. Belum masuk di situ. Ini kita aja Bu. Coba handphone biar yang bisa mikir. Oh ini nggak ini. Kan? Iya. Iya. Oke, sudah. Bagi yang misalnya sekarang belum bisa, nanti nggak apa-apa. Waktu di rumah dilanjutkan atau diisi nggak apa-apa. Ya, refleksinya nanti di rumah. Nah, terus perhatikan dulu, perhatikan ke depan, teguh, jangan lupa. Materi minggu depan tentang apa, James? Berbagai algoritma standar. Berbagai algoritma standar. Oke. Di rumah jangan lupa dicari sambil mengerjakan refleksi atau misi refleksi bisa dicari materi tentang berbagai algoritma standar. Oke, kemudian terima kasih untuk semuanya hari ini. Sebelum diakhiri, minta tolong doa.
Ya, perhatian semuanya. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu Akili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa di shutdown komputernya masing-masing. Nih, dulu karena asli.